Kuatnya tenaga anak yang sedang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, ketemu lagi dengan kita di episode ke-63. Mohon maaf kemarin kita izin karena badan terlalu lelah. Kita mulai lagi malam ini di episode ke-63. Saya akan bercerita pada masa sekitar tahun 94-95 ya. Itu ibu saya itu kebetulan sering banget ya, kata di sini banyak sekali yang kayak kesurupan atau apa ya, ada yang ketempelan lah gitu. Jadi saya tuh sering diminta bantuan sama ibu saya itu untuk mendampingi beliau dalam ritual pembersihan orang yang kesurupan. Nah pada saat itu kebetulan kita tuh yang kesurupan anak umur sekitar 4 tahun, masih kecil banget ya, masih kecil itu, dan itu tinggalnya nggak jauh lah dari lingkungan kita juga. Nah makanya saya bilang lingkungan Perumnas Depok 1 itu banyak banget lah kejadian-kejadian mistik yang di luar nalar lah kalau zaman waktu itu ya. Nah itu ada anak, ceritanya kata ibunya ya, ini menurut ibunya itu pulang sekolah dia melewati sebuah pohon yang ada di jalan rambutan pada saat itu. Nah itu kita pertama ibu saya dulu, jadi saya belum dipanggil nih. Jadi ibu saya ketika dipanggil duluan, ibu saya datang dijemput, kemudian di jalan rambutan itu melaksanakan itu. Nah ternyata pada saat itu ibu saya tuh kesulitan karena memang orang yang dalam keadaan kesurupan tuh tenaganya luar biasa dan di luar nalar lah pokoknya. Nah pada saat itu saya ditelepon lagi sama orang tersebut, suruh datang gitu. Mama kok agak kesulitan. Oke, saya datang tuh karena kan saya pikir waduh ibu saya jangan sendirian kalau emang takut. Akhirnya saya dianggap mama berani ya lah, dalam artian karena memang saya waktu itu dikasih bekal sama Pak Ade saya waktu itu. Akhirnya saya datanglah ke jalan rambutan tersebut. Bener di sana tuh anaknya tuh anak masih kecil, 4 tahun. Seberapa sih 4 tahun tuh ya, masih kecil lah, TK itu masih kecil. Tapi itu aku lihat tuh situ meja udah berantakan lah, ketendang-tendang, jadi kayak berantakan gitu. Ibu saya juga udah kayak susah gitu kan. Waduh, saya lihat kondisi seperti itu juga, waduh, gila tenaganya nih parah banget gitu kan. Saya datang, terus ibu saya minta tolong dipegangin. Saya mendekat tuh, matanya mau mendelik gitu kayak orang ini pakai bahasa Sunda. Orang jangan mendekat lah gitu, Anda jangan mendekat lah, kita kira-kira bahasa artiannya. Saya cuman nggak tahu bahasa Sundanya, lupa lah gitu bahasa Sundanya apa, cuman jangan mendekat ke abdi gitu kan, jangan mendekat ke saya gitu. Bahasanya orangnya gitu kan, jangan mendekat ke saya gitu. Bahasanya orangnya suara anak kecil tapi suaranya suara dewasa gede gitu. Makanya saya bilang Masya Allah, itu pertama kali kejadian saya memang bantuin ibu saya, dan ini kejadian ini banyak lah yang saya akan ceritakan juga macam-macam. Nah pada saat itu saya pegang, saya tangkap begini, saya tuh sampai kepental kurang lebih 2 meter, kayak kelempar gitu, karena memang Masya Allah tenaganya luar biasa. Saya juga nggak tahu itu bisa tenaga seperti itu kan, nggak mungkin. Dia cuma begitu aja kayak menghentak gitu, saya sampai terlempar ke jengkang gitu, kalau bahasa Jawanya ke jengkang, terpelanting ke belakang. Nah itu akhirnya saya minta tolong sama ya ada orang rumah situ, laki-laki juga. Akhirnya kita peluk dari belakang, kita peluk, saya pegang kaki, dia pegang badan gitu, karena orang tuanya kan masih keluarganya. Dia pegang badan karena perempuan ya, anaknya perempuan. Dia pegang badan, saya pegang kaki, saya kuat kencengin. Barulah ibu saya baca doa dan lain-lain lah dalam ritual itu. Sampai wow, suara itu kayak makhluk ya, kayak orang dewasa lah. Suara geram-geraman itu geraman-geraman orang dewasa, dan meronta-ronta. Biasanya kalau yang saya pernah bantuin mamah itu memang biasanya kalau ada orang kerasukan tuh di sekitar
selempitan itu di ketiak, di leher, di selangkangan, di jari-jari, di sini itu biasanya menyusupnya makhluk gaib itu dari situ. Jadi makanya pada saat itu dipencet sama mama saya di sekitar sini nih, pencet di sekitar sini sampai jujur itu ampun sampai teriak bener-bener suara ampun gitu. Jadi begitu selesai itu langsung kayak pas begitu hilang, proses hilang itu anak itu lemas banget karena memang tenaganya udah pakai buat mengacau rumah itulah, ada berantakan meja-meja. Nah itulah yang kejadian pertama yang saya alami ketika membantu ibu saya dalam menyelesaikan soal kesurupan. Dan anak ini ketika dihilangkan itu sembuhnya cuma sebentar. Ibu saya mau pamit tuh begitu lagi masuk lagi tuh, akhirnya ya kayak tadi ritual tadi sama lah, kita nggak usah ceritakan, ritual yang sama dan lakukan. Akhirnya ibu saya tuh langsung membuatkan air dengan dibacain Bismillah dan Yasin, Al-Fatihah dan Yasin. Alhamdulillah sampai beberapa lama nggak ada panggilan lagi, artinya ya akhirnya hilang, benar-benar hilang. Dan ibu saya berpesan supaya anak ini jangan sering bengong atau main sendiri lah, tapi ya dalam kondisi yang harus tetap pada sadar gitu. Jadi seperti itulah yang dipesankan ibu saya pada orang tuanya anak tersebut. Demikian teman-teman di episode ke-63. Seperti biasa saya cerita tidak panjang-panjang, tapi akan saya bikin berseri sampai nanti insya Allah. Mudah-mudahan masih banyak lah peristiwa-peristiwa yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Cerita Misteri Satria. Kita berpisah, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.